Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Riga Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman cara menggunakan multimeter digital seperti ini. Jadi teman-teman, ketika kita beli multimeter digital, maka di dalamnya ada seperti ini. Biasanya belum ada baterainya ya. Baterainya teman-teman pasang sendiri. Caranya dibuka di bagian belakang ini. Kemudian kita juga dapat lead testnya atau tes pengetesnya ini. Nah, untuk menggunakannya teman-teman, langkah pertama yaitu kita harus pasang ini dulu, tes pin pengetesnya ini. Caranya, yang hitam ini adalah kutub negatif, kita pasang di yang ada tulisan COM-nya ini. Kemudian yang merah ini adalah kutub positif, kita pasang di bagian yang tengah ini. Kalau teman-teman mau mengukur untuk ampere yang 10 ampere, baru kita pasang yang paling atas. Nah, itu yang paling atas hanya untuk mengukur yang 10 ampere ini. Di lainnya kita pasang untuk yang di bagian tengah sini. Kemudian di dalam selektornya ini ada banyak pilihan ya. Jadi yang pertama yang ini ada DC volt. Maksudnya ini untuk mengukur voltase tegangan DC atau tegangan baterai. Kemudian di bawahnya sini ini untuk menghitung resistor atau hambatan. Ini ada tandanya ohm. Kemudian yang ini untuk melihat arah arusnya dioda. Ini juga bisa kita gunakan untuk melihat kabel itu putus atau enggak di dalam. Kita taruh sini selektornya. Kemudian di sini ada HFE. HFE ini untuk mengukur transistor. Jadi nanti kaki-kaki transistornya ditaruh di bagian sini. Ini ada tulisan E, B, C, E. Nih, kalau E ini emitter, C ini kolektor, dan B itu basis. Nah, jadi kaki-kaki transistornya. Kemudian ini untuk mengukur ampere. Ini kalau tahanannya 10 ampere. Kemudian ini juga untuk mengukur ampere juga, DC ampere, kalau satuannya ini mikro ampere atau miliampere. Jadi untuk mengukur ampere ini hanya bisa tegangan DC ya. Untuk tegangan AC multimeter seperti ini tidak bisa. Kemudian yang di sini yaitu ACV atau tegangan untuk arus listrik, arus AC, arus bolak-balik. Nah, caranya sebagai contoh untuk mengukur DC volt, di sini saya punya baterai. Ya, caranya kita arahkan selektornya ini di angka 20 seperti ini. Kemudian kita taruh pinnya ini di kutub negatif dan juga yang satunya di kutub positif. Nah, maka akan muncul berapa nilai voltasenya. Itu 1,32 voltase. Ini karena baterainya mau habis. Nah, atau mungkin juga ini bisa buat ngukur cas HP ya. Seperti ini punya saya ini 5 volt. Ini saya colokkan dulu ke listrik. Kita cari kutub positif dan negatifnya. Kemudian kita hubungkan dengan multimeternya. Kutub negatif di negatif, kutub positif di positif. Maka itu ada muncul tulisan 5,17. Artinya tegangan dari cas HP ini 5,17 volt. Jadi sesuai, masih bagus voltasenya. Nah, jadi ini contoh untuk mengukur tegangan arus DC. Sekarang saya mau memberi contoh mengukur tegangan arus AC. Nah, jadi listrik saya ini biasanya listrik yang masuk di perumahan itu 220 volt ya. Makanya selektornya ini saya arahkan di 750. Sini. 750 di AC volt.
Kalau 200 dia terlalu kecil ya, karena listrik di perumahan itu 220 umumnya. Jadi naik turun sih tegangannya. Sekarang kita cek ada berapa nilainya. Caranya kita masukkan di sini. Untuk tegangan AC ini harusnya bolak-balik ya, jadi bebas. Kita lihat tegangannya ada berapa. Nah, itu ada 200, masih naik 217 volt. Artinya tegangan yang ada di rumah saya, listrik rumah saya sekarang kurang lebih di angka 215 volt, 217 volt. Jadi ini memang naik turun ya, kadang 220, kadang 225, kadang. Nah, jadi ini untuk kalau mengukur voltase arus listrik. Kemudian sebagai contoh lagi, ini kalau mengukur ampere, mohon maaf saya tidak punya beban untuk dari itu, jadi saya tidak bisa memberi contoh. Sebagai contoh lagi mengukur ini ya, apabila ada kabel atau yang putus atau enggak, kita taruh di dioda ini. Ini juga bisa buat mengukur apakah sekring kita putus atau enggak, juga bisa ditaruh di sini. Sebagai contoh, di sini saya punya kabel. Saya ingin mengukur kabel saya ini masih bagus tersambung atau tidak. Caranya, selektornya ini kita arahkan ke arah dioda ini. Kemudian kita tinggal hubungkan. Sebagai contoh, saya ingin mengecek kabel yang warna biru. Tinggal kita taruh yang satu sisi di ujung sini, yang satu sisi di ujung yang satunya. Bebas, boleh bolak-balik. Kita lihat apabila angkanya menunjukkan angka atau angkanya berubah tidak angka 1, berarti kabelnya masih bagus. Nah, seperti ini. Angkanya berubah menjadi 0,01, berarti bagus. Kalau kabelnya ini putus, maka angkanya ini tidak berubah ya, tetap 1 seperti ini. Nah, jadi cukup mudah kan untuk melihat kabelnya ini putus atau tidak. Tapi mohon maaf, untuk memberi contoh resistor dan juga transistor, di sini saya kebetulan tidak punya resistor dan transistornya, jadi saya tidak bisa memberi contoh. Oke, cukup sekian sharing kali ini, semoga bisa dipahami. Salam Riga Channel.